Saat itu, 9 istana iblis dihancurkan oleh Hu Xiaotian, dan klan naga hampir hancur total. Namun, masih ada beberapa klan naga yang melarikan diri. Setelah melarikan diri, klan naga ini terus menahan diri dan tidak berani muncul. Mereka takut Gunung Tianhu akan tahu bahwa satu-satunya darah mereka yang tersisa akan hancur total. Namun, seiring perubahan langit dan bumi, Gunung Longzu menjadi sangat luar biasa. Darah klan naga mau tidak mau ingin keluar dan memanfaatkan kesempatan itu. Kali ini, mereka juga mengambil risiko besar untuk datang ke Gunung Longzu, dan ingin menjelajahi situasi Gunung Longzu. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur klan naga, yang dilindungi oleh leluhur klan naga. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa ada sebuah penglihatan di depan Gunung Longzu, sebuah cakar naga kuno muncul di tempat yang diselimuti kabut peri. Setelah mendengar berita itu, klan naga tidak tahan untuk datang ke Gunung Longzu, tetapi karena Gunung Tianhu dekat dengan Gunung Longzu, klan naga tidak berani mengambil risiko. Hingga kini, mereka akhirnya tak sanggup datang ke Gunung Longzu, ingin mencari tahu. Namun, mereka kurang beruntung dan bertemu Ye Chen. Ye Chen pun mengikuti mereka ke Gunung Longzu. Gunung Longzu telah pulih dengan sangat baik. Pada dasarnya, gunung ini telah pulih sepenuhnya. Terdapat ramuan peri yang tumbuh di gunung ini, dan roh keabadian juga sangat kaya. Ini jelas merupakan tanah suci untuk membudidayakan makhluk abadi. Ye Chen mengikuti kedua anggota Longzu hingga ke puncak Gunung Longzu, tempat kabut peri menyelimuti puncak gunung. Namun, pada saat ini, sebuah nyanyian naga terdengar, mengguncang 8 gurun, dan seluruh Gunung Longzu bergetar. Dua anggota klan naga terkejut ketika mendengar suara nyanyian naga. Benar-benar ada naga kuno di dalam kabut peri, kata seorang anggota klan naga dengan penuh semangat. Aku mendengarnya, itu nyanyian naga, itu suara kuno, sepertinya berasal dari beberapa era. Anggota klan naga lainnya berkata dengan penuh semangat. Ye Chen terkejut, ini adalah kedua kalinya ia mendengar nyanyian naga dari Gunung Longzu. Ketika dia kembali ke Gunung Longzu sebelumnya, dia pernah mendengar tentangnya dan melihat sebuah cakar raksasa. Awalnya, cakar itu menghancurkan tubuhnya. Tempat kemunculan cakar itu pada dasarnya berada di kisaran ini. Sekarang dia di sini, nyanyian naga muncul lagi. Akankah cakar kuno itu difoto lagi? Nyanyian naga, dalam kabut peri itu benar-benar muncul sebuah cakar raksasa, dan kemudian dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ke arah Ye Chen untuk melesat. Kedua anggota klan naga terkejut. Mereka mengira cakar naga akan membunuh mereka. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa cakar naga tidak akan menyerang mereka. Mereka segera berbalik dan melihat Ye Chen, yang berdiri tak jauh dari mereka, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ye Chen, kedua klan naga itu terkejut. Ye Chen terkekeh, lalu ia dihantam oleh cakar naga. Klan naga itu ketakutan dan menyaksikan hilangnya Ye Chen. Salah satu dari mereka ragu-ragu dan berkata, Ye Chen sudah mati. Itu hanya sebagian darinya, tubuh aslinya pasti ada di dekat sini, kata naga lainnya. Kemudian, kedua klan naga itu melihat ke tempat yang tertutup kabut peri. Mereka segera membungkuk dan berkata, leluhur, apakah kau melindungi kami? Sulit untuk menahan kegembiraan kedua klan naga itu. Ada naga kuno yang kuat di Gunung Longzu, yang akan melindungi mereka. Ye Chen berdiri di kejauhan dan menyaksikan apa yang baru saja terjadi, dan wajahnya menjadi bermartabat. Naga kuno itu terlalu mengerikan, tubuhnya berada di bawah cakar naga kuno, tidak ada kemungkinan perlawanan, pertahanan apapun sia-sia. Apakah naga kuno itu Raja Abadi yang selamat dari era sebelumnya? Ye Chen tiba-tiba memiliki ide seperti itu di dalam hatinya, dan dia merasa bahwa ide ini seharusnya tidak salah. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan keberadaan naga kuno? Naga kuno ini menjaga Gunung Longzu. Semua makhluk tanpa darah klan naga akan dibunuh oleh cakar ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan merasa bahwa Gunung Longzu pasti akan bangkit di masa depan dan menjadi musuh yang tangguh. Ye Chen akhirnya meninggalkan daerah dekat Gunung Longzu dan langsung menuju Gunung Tianzang. Ye Chen menemukan jejak iblis di Gunung Tianzang sebelumnya. Dia menduga bahwa, seperti Gunung Longzu, pasti ada iblis kuat yang selamat dari zaman agung. Setelah Ye Chen tiba di Gunung Tianzang, Ye Chen juga memisahkan diri dan pergi ke tempat yang diselimuti kabut peri. Ye Chen mendapati bahwa tempat yang diselimuti kabut peri itu perlahan-lahan terkikis oleh ki jahat, semacam erosi dari dalam keluar. Dari luar, tempat itu tampak masih diselimuti kabut peri, tetapi di dalamnya telah dihuni oleh ki jahat. Ye Chen terkejut dan merasa bahwa dalam roh jahat ini, kekuatan itu semakin mengerikan. Sepertinya ia akan segera lahir sepenuhnya. Gunung Longzu dan Gunung Tianzang memang layak disebut gunung abadi. Meskipun awalnya hancur, mereka masih begitu mengerikan setelah langit dan bumi pulih. Begitu keberadaan mereka muncul di masa depan, diperkirakan akan lebih mengerikan lagi, kata Ye Chen dalam hati dengan tatapan bermartabat. Kemudian, Ye Chen meninggalkan Gunung Tianzang dan pergi ke klan Xianling. Sebelumnya, Ye Chen menemukan beberapa orang yang mengaku sebagai keturunan peri di klan Xianling. Meskipun orang-orang kecil itu tidak besar, mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Ye Chen datang ke sini untuk melihat apakah masih ada keturunan peri-peri itu. Setelah ditemukan, mereka harus dimusnahkan terlebih dahulu, dan mereka tidak boleh dilahirkan secara normal.
Ye Chen tidak menemukan keturunan peri di tanah leluhur klan Xianling, tetapi ia teringat apa yang dikatakan keturunan peri sebelumnya. Keturunan peri tidak hanya ada di sini, tetapi juga ada di tempat lain. Ye Chen semakin merasa bahwa begitu era besar tiba, beberapa hal di dunia akan melampaui kognisinya, dan seluruh dunia akan menjadi kacau. Ini adalah tren yang tak seorang pun dapat hentikan. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan tanah leluhur orang-orang Xianling dan kembali ke Liga Tiandao. Ia berniat mengabdikan dirinya untuk berlatih selama beberapa waktu, agar wilayahnya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk saat ini, ia tidak akan bertanya tentang urusan luar negeri. Selain itu, ia merasa bahwa daratan Kyushu tidak akan sepenuhnya berubah dan masih dalam proses pemulihan, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun untuk saat ini. Ye Chen langsung pergi ke tempat yang diselimuti kabut abadi untuk berlatih. Hanya di tempat ini, tidak ada yang akan mengganggunya. Setelah Ye Chen memasuki tempat latihan, sekelompok orang muncul di pintu masuk Jalan Senyu. Apakah ini daratan Kyushu? Kaisar ke-8 tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba merasa segar kembali, begitu kaya akan roh abadi sehingga aku tidak menyangka masih ada tempat yang lebih kaya daripada Tianting Xianqi. Tu Feng berkata sambil tersenyum, pada awalnya, seluruh negeri dongeng adalah sebuah benua setelah daratan Kyushu. Ini adalah tanah leluhur semua ras di negeri dongeng. Di era agung terakhir, Raja para Dewa berjuang untuk hegemoni. Sekarang, era kedua akan datang. Era ini telah pulih dan akan kembali ke keadaan puncak aslinya. Kaisar ke-8 tersenyum, berkata, ini akan menjadi jalanku menuju puncak medan perang. Bakat Kaisar luar biasa. Jika kau berlatih di sini selama beberapa tahun, setelah pulih sepenuhnya di sini, kau pasti bisa mencapai puncaknya. Tu Feng menyanjung. Kaisar ke-8 tertawa terbahak-bahak, lalu tatapannya tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, Ye Chen juga orang dari benua ini. Saat itu, aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Saat itu, siapa Ye Chen? Ini bukan masalah membiarkan Kaisar menyelesaikan hinaannya, kata Tu Feng sambil tersenyum. Mari kita kenali benua ini dulu. Kaisar ke-8 sangat bersemangat dan merasa bahwa ia pasti akan bisa membanggakan dunia di masa depan. Di aula Sanxing Xianzong, King Wei yang abadi dan beberapa tetua kaisar tertinggi semuanya duduk di aula. Pada saat yang sama, ada juga beberapa pria dengan tatapan arogan di aula Sanxing Xianzong. Dari istana surga, King Wei yang sejati menatap salah satu pria parubaya. Pria parubaya itu tampak arogan dan memiliki perasaan menantang. Ia tidak melihat Wei yang sejati dan berkata, aku adalah komandan Ordo Pedang Surgawi, membunuh surga. Dari mana orang-orang seperti King Wei yang abadi tahu tentang para ksatria pedang? Mereka tidak tahu tentang itu. King Wei yang abadi memandang sikap arogan Killing Heaven, dan merasa tidak puas. Sekalipun kau adalah Panglima Surga, siapa yang mengenalmu ketika kau tiba di Jiushu dan Sanxing Xianzong? Kang Panglima Surga, mengapa kau datang ke Sanxing Xianzong? Untuk bekerja sama denganmu, kata Sly Tian. Tianting masih perlu mencari seseorang untuk bekerja sama. Tanyanya sambil tersenyum. Killing Day mendengar ironi dalam kata-kata King Wei, dan berkata, apa maksudmu? Karena kau mencariku untuk bekerja sama dengan Sanxing Xianzong, apa maksudmu ketika kau begitu menonjol? Killing Day menatap dengan marah, berkata, aku datang menemuimu untuk bekerja sama, itu adalah perwakilan surga, kau seharusnya merasa terhormat. Di Kyushu, tidak ada surga, kata King Wei Zhenren. Kemarahan di mata Killing Heaven semakin jelas, dan dia berkata, surga adalah penguasa negeri dongeng. Beraninya kau mengabaikan surga, karena Tianting adalah penguasa negeri dongeng, mengapa kau datang kepadaku untuk bekerja sama? Membunuh surga berdiri dan berteriak dengan marah, apakah Sanxing Xianzong akan melawan surga? Kita tidak bisa bicara tentang konfrontasi. Hanya saja jika Tianting ingin bekerja sama dengan Sanxing Xianzong, ia harus memiliki ketulusan kerjasama. Aku tidak bisa merasakan ketulusan jika kau begitu menonjol. King Wei abadi berkata dengan tidak rendah hati. Sebagai komandan Ordo Pedang Surgawi, ia datang untuk mewakili surga. Sanxing Xianzong memiliki sikap seperti itu. Ia sangat marah dalam hatinya. Karena Sanxing Xianzong tidak mau bekerja sama, biarkan saja masalah ini berlalu, Sanxing Xianzong seharusnya tidak menyesalinya. Ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi ia pergi begitu saja. Tidak ada King Wei abadi yang berkata tanpa garam. Hari pembantaian berdengung, dan meninggalkan aula dengan langkah lebar. King Wei yang abadi memandang langit pembantaian yang pergi dan bersenandung, apakah seorang komandan juga layak berpose di hadapanku? Konyol sekali. Di luar Sanxing Xianzong, wajah surga pembantaian sulit dilihat secara ekstrim. Wakil komandan di sekitarnya juga sangat marah, berkata, Xianzong Sanxing akan menyesalinya. Ketika Kaisar Surga datang, mereka akan menjadi budak. Hari pembantaian berwajah muram, jalan, sekelompok semut pengganggu yang rendah hati, begitu besar kesempatan yang diberikan kepada mereka, tetapi tidak tahu menghargai, di masa depan hanya jalan buntu. Petik 2. Komandan, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya wakil komandan. Karena Sanxing Xianzong tidak membutuhkan kesempatan ini, berikan saja kepada klan pedang kerajaan. Hari pembantaian bersama beberapa anggota kelompok Satria Pedang pergi ke klan pedang. Melihat cara surga pembantaian menghadap langit,
kepala Wanjian klan pedang kerajaan juga merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, dia menolak untuk membunuh langit, dan tidak membiarkan surga pembantaian dan yang lainnya memasuki klan pedang kerajaan dan langsung menolak. Wajah langit pembantaian begitu muram sehingga dia meraung liar. Sebagai pemimpin legiun kerajaan di pengadilan surga, dia dihormati di seluruh pengadilan, tetapi diabaikan di sini. Kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Sialan, menjijikkan, langit pembantaian marah, menyerang gunung dengan gila, melampiaskan ketidakpuasan mereka. Para anggota kelompok Satria Pedang juga memiliki amarah di hati mereka, tetapi tidak ada yang berani berbicara, dan diam. Setelah hari pembantaian itu berlalu, ia bernapas lega, lalu wajahnya muram, sekelompok penduduk asli yang tidak dapat diperdagangkan akan terlihat tampan setelah pasukan Tianting datang. Komandan, kami sudah menanyakannya. Ye Chen dan banyak pasukan di daratan Jiushu memiliki kebencian dan dendam. Kami akan pergi ke pasukan lain untuk melihatnya, kata wakil komandan dengan hati-hati. Tidak, karena penduduk asli ini tidak menghargai kesempatan yang ada di depan mereka, tidak akan ada kesempatan. Kami tidak membutuhkan bantuan mereka, jadi kami bisa memanggil angin dan hujan di daratan Jiushu. Bunuh surga. Petik 2. Semuanya sudah diatur oleh komandan, kata wakil komandan segera. Waktu berlalu, beberapa bulan kemudian, daratan Jiushu relatif tenang, tidak ada hal besar, semua orang menunggu kesempatan datang. Pada saat ini, sesosok muncul di pintu masuk Jalan Senyu. Seorang pemuda berambut pirang dan membawa tongkat emas datang ke daratan Jiushu. Daratan Jiushu benar-benar berbeda, dan telah banyak berubah. Setelah binatang dan surga datang ke daratan Jiushu, dia berkata pada dirinya sendiri dengan penuh emosi. Ketika pertama kali datang ke Jiushu, tidak ada perubahan di daratan Jiushu. Sekarang sangat berbeda. Menurut catatan Tiongkok kuno, nenek moyang kera emas besar kita ada di Donghuangzu. Aku akan pergi ke Donghuangzu untuk melihatnya dulu. Binatang itu berbicara pada dirinya sendiri, dan tak lama kemudian tubuhnya menghilang. Setelah beberapa hari, sesosok muncul lagi di pintu masuk Jalan Senyu. Orang yang datang bukanlah orang lain, atau Taoyan. Daoyan sedikit terburu-buru. Setelah muncul, ia langsung pergi. Beberapa hari kemudian, dua sosok muncul di pintu masuk Jalan Senyu. Nona Yunwei, sungguh cerdik. Aku tidak menyangka kau juga datang ke sini. Pedang itu tersenyum hangat. Yunwei tertawa, apakah ini takdir? Salah satu pedang tersenyum dan berkata, seharusnya begitu, jika Nona Yunwei tidak keberatan, aku ingin mengundang Nona Yunwei untuk minum beberapa gelas. Aku ingin tahu apakah Nona Yunwei akan memberikan wajah. Senang sekali Yunwei diundang oleh kakak pedang. Cloud Wei tertawa. Nona Yunwei, tolong. Salah satu pendekar pedang yang paling mandiri memberi isyarat memohon. Yunwei tersenyum, lalu memberi isyarat mengundang. Kedua orang itu segera pergi. Selanjutnya, ada orang-orang di pintu masuk Jalan Senyu, dan orang-orang di tanah Jalan Senyu sudah mulai berdatangan ke Jiushu. Di pihak aliansi Tiandao, karena Liga Tiandao berada di antara 6 sekte abadi, dan pegunungan yang ditempatinya sangat berbeda, banyak orang ingin beribadah di bawah aliansi Tiandao. Ye Chen sedang dalam proses penutupan. Ye Fan dan yang lainnya telah diatur untuk keluar, dan mereka pada dasarnya tertutup. Oleh karena itu, seluruh masalah masih diserahkan kepada Hao Zeng dan Tang Song. Hanya dalam waktu singkat, Liga Tiandao merekrut lebih dari 300 murid. Lebih dari 300 orang memasuki aliansi Tiandao hanya setelah melewati ujian yang ketat. Dapat dikatakan bahwa ujian masuk Liga Tiandao lebih ketat daripada ujian Xianzong manapun. Hanya 300 orang yang dipilih dari daftar 120.000 orang, yang mengejutkan banyak orang. Mereka yang telah terpilih untuk bergabung dengan aliansi Tiandao mengetahui kesulitan memasuki aliansi Tiandao, sehingga mereka sangat bangga dan menghargai kesempatan untuk bergabung dengan aliansi Tiandao. Orang-orang ini, setelah memasuki aliansi Tiandao, hanyalah murid luar aliansi Tiandao. Mereka belum dapat menjadi anggota inti. Mereka perlu diamati dan dinilai untuk jangka waktu tertentu. Dalam sekejap waktu, setengah tahun telah berlalu dengan cepat. Kecepatan perubahan di Kyushu lebih cepat, dan roh abadi jauh lebih kuat daripada setengah tahun yang lalu. Banyak tempat telah muncul mata air abadi dan obat abadi 9 penjarahan. Di masa lalu, sangat sulit untuk melihat obat abadi Jiuji, tetapi sekarang Jiuji Xianyao tidak hanya tersedia untuk Xianzong, tetapi juga dapat ditemukan di banyak gunung. Selama Anda cukup beruntung, Anda bisa mendapatkan obat abadi Jiuji. Dan dengan perubahan langit dan bumi, beberapa peninggalan kuno mulai muncul. Peninggalan-peninggalan ini lebih kuno daripada peninggalan periode kehancuran besar, yang termasuk dalam peninggalan era besar. Beberapa peninggalan ini adalah medan perang, beberapa adalah kuil tawa orang kuat dan sebagainya. Secara keseluruhan, ada peluang untuk menemukan di antara peninggalan-peninggalan ini. Masyarakat di daratan Kyushu senantiasa mencari berbagai peluang, karena mereka merasa bahwa dalam waktu dekat, pasti akan ada hal-hal besar yang akan terjadi, dan mereka harus memperkuat diri. Tak seorang pun akan tinggal diam. Apa yang terjadi di Kyushu adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi kuat. Sulit dikatakan apakah mereka tidak bisa menjadi kuat, dan sulit dikatakan apakah mereka bisa berdiri tegak di masa depan.
Di saat yang sama, selama 6 bulan terakhir, banyak orang dari benua lain juga datang ke Kyushu. Mereka bukan hanya talenta generasi muda, tetapi juga figur generasi tua. Mereka semua ingin mencari peluang besar di daratan Kyushu dan mengembangkan diri lebih jauh. Dalam 6 bulan terakhir, perubahan besar telah terjadi di wilayah negeri dongeng yang diselimuti kabut. Kabut masih mengalir ke bawah dan perlahan-lahan menyelimuti seluruh pegunungan. Hal ini terutama berlaku untuk 9 gunung abadi. Kabut peri mengalir seperti air terjun menuju sekte abadi tempatnya berada, yang membuat Xianzong juga mulai diselimuti kabut abadi. Sangat membantu bagi para praktisi untuk menyerap kabut secara langsung, dan Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oleh karena itu, semua kekuatan yang menduduki wilayah negeri dongeng telah mati-matian meminta kabut abadi yang mengalir turun dari wilayah negeri dongeng untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Demi mendapatkan lebih banyak peri, beberapa kekuatan mau tidak mau mulai bertempur. Sering terjadi pertempuran di Daochang Raja Abadi, tetapi tidak ada yang merebut 9 gunung abadi, tetapi sering terjadi pertempuran di pegunungan lain. Bahkan beberapa wilayah negeri dongeng yang dikuasai aliansi Tiandao telah diserang. Namun, karena senjata surgawi yang kuat yang menjaga aliansi Tiandao, mereka yang datang menyerang tidak bisa mendapatkan banyak manfaat. Beberapa orang kuat di benua lain juga ikut serta dalam perebutan wilayah Tao Raja Abadi. Mereka semua tahu bahwa tempat-tempat ini sungguh luar biasa, dan mereka harus merebutnya. Setelah beberapa keluarga pertama di daratan datang ke sini, mereka segera mengirim surat kepada keluarga mereka sendiri. Mereka segera mengirim orang-orang yang lebih berkuasa untuk datang ke sini. Mereka harus berjuang keras untuk menaklukkan pegunungan Daochang Xianwang. Kyushu telah menjadi seperti ini. Ini adalah tanah leluhur kami. Nenek moyang Raja Peri kami berasal dari benua ini. Kami ingin merebut kembali tanah leluhur kami. Di pintu masuk jalan Senyu, sekelompok orang muncul. Kepala lelaki tua berambut putih itu berbinar di matanya. Kita harus menjadikan gunung yang kokoh sebagai fondasi pijakan masa depan kita di Kyushu, teriak seseorang. Kelompok itu segera menghilang dan menuju pegunungan target. Setelah beberapa saat, sekelompok orang ini pergi ke sebuah gunung di bawah kabut peri. Melihat tempat yang tertutup kabut peri, orang-orang ini terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, kabut peri setebal itu, yang sungguh mengerikan. Di sini, jika kita merebut tempat ini, kita bisa segera meningkatkan kekuatan kita dengan bantuan kabut abadi di sini. Kita juga bisa mematahkan belenggu dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seorang lelaki tua muncul dengan tatapan mata yang membara. Lelaki tua ini adalah orang kuat yang pernah tiba di Kyushu sebelumnya. Ia tidak bisa menaklukkan gunung sendirian. Ia hanya bisa memanggil orang kuat dari keluarganya untuk menaklukkan gunung. Kalau begitu, kita akan merebut tempat ini. Saat itu, kita akan memanggil semua anggota klan ke sini dan meningkatkan kekuatan klan kita secara signifikan, kata seorang lelaki tua. Kalau begitu, kalian tidak perlu menunggu apapun. Ayo kita rebut tempat ini. Mata lelaki tua itu berbinar. Bunuh. Kelompok itu langsung meraung dan menghancurkan gunung. Di pegunungan, dengan reaksi cepat, sebuah tripod hijau melesat ke udara, meledak dengan kekuatan luar biasa, dan menekan masa lalu ke arah sekelompok orang itu. Boom! Kekuatan mengerikan Kingding membombardir. Untuk sesaat, beberapa orang yang membunuh di pegunungan terguncang hingga terlempar keluar dan memuntahkan seteguk darah. Ini adalah senjata Raja Peri. Seorang lelaki tua berambut putih terkejut dan wajahnya berubah drastis. Ah, senjata Raja Peri. Orang-orang lainnya juga mengubah wajah mereka. Aku ini siapa? Aku dari keluarga kuno dunia kuno. Kau ingin merampok gunung kami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yevan melangkah keluar dan menatap dingin ke arah sekelompok orang di depannya. Yevan, tanda seru petik 2, sekelompok pemimpin kuat ini terkejut. Jalannya sempit untuk musuh. Hari ini kita harus tenang. Chang Jian juga melangkah keluar, dengan seringai di bibirnya. Pergi. Pada saat ini, orang kuat dari keluarga Gu sama sekali tidak ragu dan segera mundur. Karena kau di sini, kau tidak perlu pergi. Yevan mendengus, lalu mengorbankan tripod hijau, dan tiba-tiba menghantam ke arah sekelompok orang itu. Kekuatan Kingding sangat mengerikan. Setelah ditekan, kekuatan dahsyat itu tiba-tiba mengalir turun. Puff! Orang kuat dari keluarga Gu yang lemah langsung menyemburkan seteguk darah, tak mampu menahan kekuatan sekuat ini. Anggota keluarga Gu lainnya juga kesal, dan mereka segera melarikan diri. Yevan mengorbankan tripod hijau dan mengejar orang kuat dari keluarga Gu. Wajah orang kuat dari keluarga Gu berubah drastis, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat pelariannya. Kingding membombardir dengan gila-gilaan di belakang. Orang kuat dari keluarga Gu hanya bisa menghindar dan melarikan diri terus-menerus. Namun, kekuatan Kingding terlalu kuat, dan orang kuat dari keluarga Gu tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Orang kuat dari keluarga Gu mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi ia masih terguncang oleh tripod hijau. Ding dan terbang mundur. Yevan, tetaplah di garis depan dan sampai jumpa di masa depan. Pria kuat dari keluarga kuno itu meraung. Yevan mencibir dan berkata, tidak ada yang baik untuk ditemui. Ini daratan Kyushu, yang merupakan sasis kita. Bisakah kau masih memicu gelombang besar? Kau harus mati hari ini.
Wajah orang kuat dari keluarga kuno itu sulit dilihat secara ekstrim, dan ia mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk melawan serangan Qingding. Namun, kuali hijau adalah senjata Raja Abadi. Meskipun tidak lengkap, kekuatannya juga sangat mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang kuat dari keluarga kuno. Puff, orang kuat dari keluarga kuno itu terpental mundur dan memuntahkan seteguk darah. Ye Fan kembali menghancurkan kuali hijau itu. Orang kuat dari keluarga kuno itu tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Ia hanya bisa menyaksikan kuali hijau menekannya. Tidak, orang kuat dari keluarga kuno itu meraung, dan kemudian tubuhnya langsung meledak di bawah tekanan Qingding. Orang kuat dari keluarga kuno lainnya melarikan diri ketakutan, dan tidak ada yang berani tinggal sedetik pun. Ye Fan juga tidak mengejar, membunuh orang terkuat di kelompok orang ini, sudah cukup untuk menakuti orang-orang ini. Selama periode waktu ini, selain pegunungan Ye Fan, aliansi Tiandao diserang oleh pasukan asing kecuali markasnya. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua dikalahkan. Senjata peninggalan Ye Chen cukup untuk melawan mereka. Selama pasukan asing itu tidak membawa peralatan Raja Abadi, maka Ken tidak mungkin merebut puncak gunung yang mereka duduki. Adapun sisa gunung, mereka diserang oleh pasukan asing, dan pertempurannya sangat sengit. Banyak gunung berlumuran darah, dan banyak orang kuat Hunyuan Daluo Jinxian tewas. Mereka hampir membuka jalan menuju gunung dengan darah. Beberapa gunung diubah, tetapi segera mereka diserang lagi oleh pasukan lain. Singkatnya, Kyushu mulai gelisah. Setelah menguasai pegunungan dengan semakin serius, banyak orang merasa bahwa daratan Kyushu akan memasuki era kekacauan. Era ini adalah era yang kuat, hanya yang kuat yang dapat berpijak dalam kekacauan ini, dan yang lemah hanya menjadi artileri atau korban dalam kekacauan. Aku ingin menjadi kuat, aku ingin menjadi orang kuat, dan mencapai puncak dalam perubahan era yang hebat ini. Era ini ditakdirkan untuk menjadi milik era kita, aku harus mempertahankannya, aku ingin menjadi pria kuat yang dihormati ribuan orang. Beberapa anak muda mulai bertekad untuk bangkit. Kupikir hidupku sudah berakhir. Mungkin di era besar ini, aku bisa melangkah lebih jauh dan menjadi salah satu yang terkuat. Para pria kuat dari generasi yang lebih tua juga melihat harapan, dan mata mereka menunjukkan kegembiraan. Seluruh benua, setiap orang hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi kuat. Ini adalah kesempatan bagi mereka di era ini. Di daratan Kyushu, berbagai pertempuran dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Semua orang ingin mendapatkan kesempatan terbesar dan memanfaatkan sumber daya terbaik untuk meningkatkan diri. Dalam kompetisi ini, waktu berlalu begitu cepat, dan 3 bulan telah berlalu. Banyak gunung dengan ortodoksi Raja Abadi telah mengalami beberapa kali pergantian pemilik. Darah telah mewarnai pegunungan menjadi merah dan membuka jalan berdarah. Sebagian besar perebutan pegunungan adalah kontes antar kekuatan asing. Semua sekte dan klan abadi besar di daratan Kyushu tahu bahwa zaman telah berubah, dan mustahil bagi mereka untuk bersaing satu sama lain di masa depan. Oleh karena itu, beberapa sekte dan klan abadi menyerahkan pegunungan yang telah mereka kuasai sebelumnya. Alih-alih berpartisipasi dalam kompetisi, mereka hanya menjaga gerbang gunung mereka sendiri, dan sisa pegunungan diserahkan kepada kekuatan lain untuk diperebutkan. Beberapa kekuatan asing telah menyukai pegunungan abadi dari beberapa sekte abadi besar, karena pegunungan abadi ini sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan pegunungan lainnya, mereka tidak yakin berapa kali lebih megah. Dengan kata lain, tempat yang diselimuti kabut peri itu 10 kali lebih kuat daripada tempat lain. Beberapa pasukan asing, karena merasa kekuatan mereka sendiri bagus, mulai menyerang pegunungan Xianshan milik beberapa sekte Xianzong. Pertama-tama, ada sekelompok pasukan asing yang mengincar Gunung Danyang. Mereka menganggap Gunung Danyang terlalu luar biasa dan terdapat banyak ramuan peri. Gunung itu jelas merupakan tempat yang sangat bagus. Oleh karena itu, serangan pun dilancarkan, dan sekte Danyang segera menghubungi sekte Alam Abadi dan aliansi Tiandao. Sekte Xianzong dan aliansi Tiandao segera mengirim orang-orang kuat ke sekte Danyang untuk menyelamatkan. Ye Xin, Dao Yan, Hulu bersaudara, dan Xuan Yuan dari aliansi Tiandao semuanya pergi ke sekte Danyang, sementara Cai Hua Xianzong mengambil harta paling berharga milik Zhao Hua Xianzong. Ketika sekte Danyang hendak diduduki, orang-orang dari aliansi Jalan Surgawi dan sekte Abadi Pencipta datang untuk bertarung secara langsung. 9 labu ungu dan jam dewa alam muncul. 9 labu ungu menanggung segala sesuatu di dunia, dan jam dewa alam begitu kuat sehingga membuat semua orang takjub. Orang-orang yang menyerang sekte Danyang langsung dikalahkan. Akhirnya, di bawah pencegahan kuat dari 9 labu ungu dan jam dewa alam, mereka dipukuli sampai mati dan melarikan diri. Kisah Danyang Zong segera menyebar, dan banyak kekuatan asing mulai takut padanya. Tidak semua gunung dapat menyerang sesuka hati. Setelah itu, beberapa orang mulai menyukai Gunung Longzu. Sejak runtuhnya Istana 9 Iblis, Gunung Longzu tak pernah dihuni. Kini, beberapa kekuatan asing mulai melirik Gunung Longzu, artinya mereka ingin mendudukinya. Namun, pada hari itu, seseorang mendengar suara nyanyian naga bergetar selama 9 hari, dan seluruh Dong Huangzu pun bergetar. Sekelompok orang bergegas masuk ke Gunung Longzu untuk mendudukinya, tetapi setelah masuk, mereka diserang oleh cakar naga raksasa. Long Yin mengguncang Jiu Xiao,
dan cakar naga itu terekam, yang sangat mengerikan. Meskipun sekelompok orang itu sekuat Hunyuan Daluo Jinxian, mereka takut bergerak di bawah satu cakar. Puff, kabut darah berceceran di mana-mana, sekelompok orang itu, lebih dari separuhnya tewas, sisanya berwajah pucat, kaki dan perutnya lunak. Ini klan naga, lari, beberapa orang bereaksi dan langsung meraung, lalu segera mundur dari Gunung Longsu. Namun, cakar naga itu kembali tertangkap. Cakar raksasa itu terekam, semua orang kuat di tempat kejadian bergemuruh. Tak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Mereka semua terbunuh oleh cakar ini. Pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang yang mendengar gerakan di kejauhan, dan langsung terkejut. Seperti yang kita semua tahu, setelah Gunung Longzu dihancurkan oleh Hu Xiaotian sebelumnya, keluarga naga lenyap sepenuhnya di Gunung Longzu, atau bahkan lenyap di daratan Kyushu. Namun kini, di tempat Gunung Longzu yang diselimuti kabut abadi, cakar naga yang begitu mengerikan telah muncul, yang sungguh mengejutkan semua orang. Bahkan ada manusia naga di Gunung Longzu. Tidak bisakah kau bilang mereka begitu kuat sehingga mereka membunuh lebih dari 10 Hunyuan darah Jinxian dengan satu cakar? Mengerikan, itu pasti naga kuno, itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Apakah itu eksistensi setengah langkah tingkat Raja Peri? Waktu Dong Huangzudun benar-benar terguncang oleh kejadian ini, dan semua orang memperhatikan Gunung Longzu. Banyak orang datang ke Gunung Longzu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, saat ini, Gunung Longzu sunyi, dan tidak ada berita, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Ada bercak darah di gunung, bercak darah yang sangat pekat. Seharusnya rumor itu tidak salah. Beberapa orang memberanikan diri mendekati Gunung Longzu. Mereka terkejut ketika melihat darah di gunung. Mereka adalah Hunyuan Daluo Jinxian. Mereka dipukuli sampai mati oleh satu cakar. Mereka sungguh terlalu kuat. Beberapa orang ketakutan dan menggigil. Jika ada klan naga sekuat itu di Gunung Longzu, cuaca di sisi lain Gunung Husan pasti akan dingin hari itu, dan para klan naga pasti akan membalas dendam. Seseorang berkata, Hu Xiaotian telah lama menghilang. Aku tidak tahu apakah ini hidup atau mati. Bagaimanapun, Gunung Tianhu dan Gunung Longzu pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Beberapa orang semakin menantikannya. Di sisi Gunung Longzu, badai tidak mereda, dan datanglah berita mengejutkan dari Gunung Tianzang. Ada sekelompok orang yang ingin menduduki Gunung Tianzang, tetapi mereka musnah total. Sebelumnya, Gunung Tianzang ditempati oleh kuil para dewa dan iblis. Kemudian, setelah kuil itu hancur, Gunung Tianzang selalu kosong. Selama ini, tidak ada seorang pun yang pernah ke Gunung Tianzang. Kali ini, seseorang jatuh hati pada Gunung Tianzang dan mengira mereka telah mendapatkan keuntungan besar dan tidak pernah kembali. Beberapa orang melihat bahwa pada saat kejadian, roh jahat Gunung Tianzang sedang mengamuk, dan langsung melahap sekelompok orang itu, lalu kelompok orang ini lenyap sepenuhnya. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dalam sekejap, sekitar 10 Hunyuan Daluo Jinxian menghilang sepenuhnya. Sungguh aneh dan mengerikan. Apakah ada iblis kuat di Gunung Tianzang? Seseorang berkata dengan ngeri, Gunung Tianzang adalah salah satu gunung abadi. Terlalu luar biasa untuk memiliki keberadaan yang mengerikan. Gunung Tianzang dan Gunung Longzu telah hancur, tetapi sekarang muncul kengerian. Apakah semua ini kebetulan? Setelah dua peristiwa ini, orang-orang kuat dari benua lain juga terkejut. Mereka merasa bahwa daratan Kyushu benar-benar terlalu mengerikan untuk memiliki pijakan yang baik seperti yang mereka bayangkan. Sekarang, pasukan asing tidak berani menyerbu beberapa gunung. Jika mereka bertemu hal-hal seperti Gunung Tianzang dan Gunung Longzu, mereka benar-benar mencari kematian. Di masa pergolakan daratan Kyushu, Ye Chen masih berlatih di Liga Tiandao, dan dia tidak tahu situasi dunia luar saat ini. Selama hampir setahun, Ye Chen telah mempelajari formula ramalan 9 pedang dan benar-benar memahaminya. Setelah memahami formula 9 pedang pembunuh dewa, Ye Chen memperoleh 9 jenis rahasia pedang. Setiap jurus pedang adalah jurus yang mengerikan, dan kekuatannya semakin mengerikan. Ye Chen belum mencoba ilmu pedang ini, tetapi ia dapat merasakan kengerian 9 pedang tersebut ketika baru memahaminya. Jika ia membunuh musuh, 9 pedang itu akan terus-menerus terbunuh, yang pasti akan membuat lawan menderita kerugian besar atau bahkan terbunuh. Alam Ye Chen baru mencapai akhir lantai 4 Daluo Jinxian di Hunyuan. Ia tidak terburu-buru untuk menerobos. Sebaliknya, ia sedang mengkonsolidasikan Taoismenya sendiri dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk kemajuan di masa depan. Tak lama kemudian, Ye Chen memutuskan untuk keluar. Begitu ia pergi, ia mengetahui dari Hao Zeng dan Tang Song apa yang telah terjadi sejak ia mundur. Setelah mendengar ucapan itu, Ye Chen terkejut sekaligus terharu. Di saat yang sama, daratan Kyushu kini mulai bergejolak, dan semakin dekat dengan era agung. Meskipun ia tahu bahwa ada keberadaan misterius di Gunung Tianzang dan Gunung Longzu, hal itu telah diungkapkan sepenuhnya kepada publik oleh beberapa kekuatan asing, dan Ye Chen semakin yakin bahwa keberadaan Gunung Tianzang dan Gunung Longzu pastilah setingkat Raja Abadi. Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Hao Zeng. Sekarang, kekuatan asing utama sedang memperebutkan gunung, dan gunung-gunung itu berlumuran darah. Ini baru permulaan, dan persaingan di belakang diperkirakan akan lebih mengerikan, kata Tang Song.
Beberapa keluarga abadi dan para peri telah menyerahkan gunung yang mereka tempati. Apakah kita juga akan menyerahkan beberapa gunung? Tanya Hao Zeng. Ye Chen berkata, mengapa menyerahkan gunung? Yang kita inginkan sekarang adalah menduduki gunung. Bukan hanya itu, tetapi juga lebih banyak gunung. Hao Zeng dan Tang Song bingung dan menatap Ye Chen dengan ragu. Pemimpin, tenaga kita terbatas sekarang. Bukankah bagus untuk berkembang seperti ini? Kata Hao Zeng. Tidak ada yang buruk, lebih banyak lebih baik. Ye Chen sangat jelas tentang apa yang ada di pegunungan itu, jadi tempat-tempat ini tidak akan pernah ditinggalkan. Mereka pasti akan sangat berguna di masa depan. Hao Zeng dan Tang Song saling berpandangan, lalu Hao Zeng berkata, bagaimana langkah kita selanjutnya? Ye Chen berkata, pertama-tama lihat gunung untuk merampok, kau harus mencari tahu, aku butuh informasi yang akurat. Baik, Tuan. Hao Zeng dan Tang Song segera menerima perintah dan pergi. Ye Chen berdiri di aula utama Liga Tiandao, menatap dunia di depannya, matanya berbinar-binar, dan dia memiliki semacam perasaan bersemangat tinggi. Ini adalah era besar di mana dia ingin mencapai tujuannya sendiri. Tak lama kemudian, Ye Chen pergi ke pegunungan yang diduduki oleh Liga Tiandao dan akhirnya menjelajahi Kyushu. Terlalu banyak pasukan asing di Kyushu sekarang. Ia masih ingin mencari tahu orang-orang daratan mana yang datang ke sini. Setelah sekitar setengah bulan, Ye Chen tiba di sebuah pegunungan, yang juga diselimuti kabut peri. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang menduduki pegunungan itu. Hati Ye Chen ragu, sekarang tempat yang diselimuti kabut peri adalah tempat pertikaian, mengapa begitu sepi di sini? Ye Chen mendaki gunung, lalu mengorbankan potongan-potongan daftar penyegel dewa, dan berjalan menuju tempat yang diselimuti kabut peri. Setelah Ye Chen memasuki negeri yang diselimuti kabut peri, terdapat banyak sekali herba dan benda-benda lain di gunung, dan Ye Chen mengumpulkan semuanya. Setelah berjalan hampir beberapa kilometer, Ye Chen menghirup udara sejuk di depannya. Ada berapa banyak tempat di sana? Berapa banyak peri yang mereka sembah? Ye Chen sulit ditenangkan. Jika keturunan para peri ini lahir normal, seluruh negeri peri bisa kacau balau. Setelah meninggalkan tanah leluhur keluarga peri, Ye Chen melanjutkan perjalanannya mengunjungi pegunungan. Ia ingin melihat berapa banyak tempat yang memiliki keturunan peri. Awalnya, ketika Ye Chen mengunjungi pegunungan, ada banyak gunung yang tidak ia kunjungi, sehingga ia melewatkan beberapa gunung. Mungkin gunung-gunung yang hilang itu adalah keturunan para peri. Ye Chen datang ke sebuah gunung yang belum pernah ia kunjungi, dan gunung itu dihuni oleh orang-orang. Yang menempati gunung itu adalah kekuatan dari Jalan Senyu. Ye Chen langsung menuju ke gunung tanpa ragu. Ketika Ye Chen tiba di lereng bukit, ia menemui beberapa halangan. Berhenti, ini wilayah kami. Apakah kau ingin merebut gunung ini? Seorang pria parubaya keluar untuk minum. Ye Chen berkata, jika kau masih ingin tinggal di gunung ini, jujurlah padaku. Suaranya lantang. Jika kau ingin merebut gunung, kau harus melewati levelku dulu. Pria parubaya itu minum dingin, lalu membunuh Ye Chen. Ye Chen bergumam, puing-puing Feng Shenbang tidak akan ragu untuk berkorban, untuk pria parubaya yang telah terbunuh sebelumnya. Pria parubaya itu dipenuhi kengerian abadi, dan telah memperoleh kekuatan 5 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, tetapi setelah bertemu dengan pecahan daftar dewa, ia langsung merasakan ancaman besar. Namun, saat ini, anak panahnya mengenai tali busur, dan pria parubaya itu bertabrakan dengan pecahan daftar dewa. Tinju pria parubaya itu hancur berkeping-keping oleh daftar dewa, dan darah menyembur ke wajahnya. Beranikah kau bersikap sombong ketika datang ke daratan Kyushu kami? Ye Chen menatap pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu terkejut, lalu melihat pecahan daftar dewa, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan berkata, apakah kau Ye Chen? Ini aku, kata Ye Chen dingin. Pria parubaya itu berkata, kalau kau menginginkan gunung ini, silakan. Pergi. Ye Chen tidak menyukai orang-orang ini. Saat ini, ada banyak orang di gunung, sekitar 10 orang, semuanya kuat di Hunyuan Daluo Jinxian, dan yang terlemah adalah pria parubaya yang baru saja terluka. Ada apa? Di antara mereka, salah satu pria tua berambut hitam terkuat bertanya dengan suara rendah dan sedikit dingin. Pria parubaya itu segera menghampiri pria tua berambut hitam itu dan berkata, dia Ye Chen. Mata lelaki tua berambut hitam itu berbinar beberapa kali, menatap Ye Chen dan berkata, ada apa denganmu datang ke gerbang gunungku? Ye Chen menatap lelaki tua berambut hitam itu, lalu menyeringai di sudut mulutnya, kau, gerbang gunung. Kau benar-benar lucu, semua yang ada di sini milik Kyushu. Sebagai orang luar, apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Petik 2, aku menempati tempat ini, dan itu wilayah kami. Apa kau punya komentar? Seorang lelaki tua berambut putih tampak sangat arogan. Sebelumnya aku tidak punya pendapat, tapi sekarang aku punya pendapat besar. Ye Chen berkata dengan dingin. Lelaki tua berambut putih itu bergumam, sendiri. Kalau begitu kau boleh ikut mencoba. Ye Chen berkata tanpa rasa takut, ke arah lelaki tua berambut putih itu. Tatapan lelaki tua berambut abu-abu itu muram. Ye Chen begitu provokatif sehingga ia tak bisa bergeming. Ia langsung meneguk minumannya dan menyerbu Ye Chen. Ye Chen menghancurkan kepingan-kepingan daftar dewa angin, dan kelima kepingan itu menyebar untuk menyerang kelima bagian lelaki tua berambut putih itu.
Lelaki tua berambut putih itu ketakutan, dan kekuatan abadinya melonjak. Ia bergegas melawan dengan perisai besarnya. Bang! Saat perisai itu mengenai pecahan daftar segel, perisai itu akan langsung meledak, dan tak ada bandingannya sama sekali. 5 keping daftar Dewa Angin melesat ke arah lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu mundur dan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, tetapi tetap tak mampu menahan serangan pecahan daftar Dewa Angin. Bang! Lelaki tua berambut putih itu meledakkan tinjunya, tubuhnya tertusuk pecahan daftar segel dewa, dan seluruh tubuhnya terpental mundur. Penonton lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Ye Chen terlalu kuat, ia tak berdaya, hanya 5 keping daftar Dewa Angin, mereka bisa disapu bersih. Ye Chen menatap semua orang dan berkata, lihatlah dirimu sebelumnya dan kami tidak punya dendam, pergilah, aku tidak akan membunuhmu. Kata-kata Ye Chen lebih gila, tetapi ia memiliki modal kegilaannya sendiri. Pemain terkuat di tempat kejadian adalah Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 7. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Ye Chen, yang memiliki banyak artefak, tidak berani berteriak sesuka hati. Pria tua berambut hitam itu sangat marah dan tidak puas di dalam hatinya, tetapi semua itu tertahan. Ia hanya bisa menggertakkan giginya dan menatap Ye Chen sambil berkata, "Yah, kau kejam hari ini. Kami pikir kami kurang beruntung." Setelah pria tua berambut hitam itu selesai, ia melambaikan tangannya kepada yang lain untuk pergi. Beberapa orang yang hadir sangat enggan. Mereka berhasil merobohkan pegunungan, jadi mereka memberikannya kepada Ye Chen. Kenyataannya lebih kejam, dalam kekaguman para dewa, mereka hanya bisa menyerahkan pegunungan itu. Ye Chen memperhatikan mereka meninggalkan pegunungan, lalu mereka pergi ke tempat yang diselimuti kabut peri. Setelah memasuki tempat yang diselimuti kabut, Ye Chen berjalan hampir 1000 meter dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkannya. Di pegunungan ini, terdapat ratusan keturunan peri yang masih berkembang biak di depan umum. Tentu saja, mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin. Ye Chen tanpa ragu sedikit pun, dan langsung bertindak untuk melenyapkan keturunan para peri ini. Keturunan peri dipaksa keluar oleh Ye Chen, dan kemudian mendesak artefak untuk membunuh. Meskipun keturunan peri kuat, mereka masih tidak dapat menahan serangan artefak. Ketika mereka keluar, mereka dibunuh oleh Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak menemukan keturunan peri di beberapa pohon kuno yang tertutup kabut peri, yang membuat Ye Chen merasa terkejut. Mengapa tidak? Apakah dikatakan bahwa dia lahir? Mata Ye Chen bermartabat. Kemudian, dia terus memaksa keluar keturunan peri. Keturunan peri dipaksa keluar terlebih dahulu, dan langsung menjadi marah. Ye Chen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengorbankan Feng Shenbang dan membunuh keturunan peri. Separuh tubuh keturunan abadi dihancurkan oleh Ye Chen. Ye Chen bertanya dengan dingin, katakan padaku, mengapa beberapa dari mereka kosong? Apakah kau berhasil dilahirkan? Setelah mendengar kata-kata itu, keturunan peri itu langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya, mereka sudah lahir. Ye Chen berkata, bukankah kau sudah lahir? Mengapa lahir lebih awal? Memang benar bahwa kita keturunan peri biasa belum lahir, tetapi beberapa keturunan peri memiliki darah raja, dan mereka lahir lebih awal. Keturunan peri itu mencibir. Darah raja. Ye Chen terkejut. Mendengar namanya, dia tahu bahwa itu pasti keberadaan yang sangat mengerikan. Darah raja harus menjadi raja peri di masa depan, dan kemudian menyambut kedatangan para peri dan menjadi penguasa seluruh negeri peri. Keturunan peri itu tertawa muram. Apakah para peri telah datang? Ye Chen terkejut. Di era besar terakhir, hanya sedikit lebih dekat, dan semua pencapaian sebelumnya telah ditinggalkan. Kali ini, para peri pasti akan datang. Keturunan peri itu menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, Ye Chen sepertinya telah menebak sesuatu. Apakah pertempuran di era besar hanya untuk mencegah para peri datang? Ye Chen bertanya dengan ragu-ragu. Keturunan peri itu bergumam, jika beberapa raja peri tidak memperhatikan beberapa dari mereka, membunuh mereka, dan menghancurkan patung-patung perunggu para peri pasti akan datang dan menguasai seluruh negeri peri. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen menjadi semakin jelas dan berkata, jadi, raja peri yang pernah tinggal di pegunungan ini juga merupakan keturunan peri. Ya, keturunan peri manapun yang merupakan darah raja bisa menjadi raja abadi. Jika kau membunuh keturunan periku, keturunan raja dan peri pasti akan mencabik-cabikmu di masa depan. Keturunan peri itu ganas. Ye Chen bergumam, aku menunggunya datang. Belum tentu dia bisa menjadi raja peri di masa depan. Ini takdir. Keturunan raja dan peri harus menjadi raja abadi, yang tidak bisa diubah. Keturunan Politeknik Xian sangat yakin. Ye Chen berkata, mulai sekarang, semuanya akan berubah total. Konyol, terserah kau. Keturunan peri itu mencibir. Terserah aku. Ye Chen menjawab tanpa ragu, lalu menamparkan keturunan peri itu untuk dilenyapkan. Kemudian, Ye Chen melancarkan serangan lain, satu persatu, membunuh semua keturunan peri lainnya. Total ada 3 darah raja, ketiga orang ini benar-benar merepotkan. Setelah Ye Chen membunuh semua keturunan peri di sini, ia merasa khawatir. Keturunan peri dari darah raja sangat kuat. Mungkin tidak mudah membunuh mereka jika mereka bersembunyi dan menunggu sampai mereka benar-benar kuat. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan sekarang hanya keturunan abadi yang tersisa yang akan dibunuh.
Di tanah leluhur orang-orang Xianling, sesosok bergegas ke tanah yang diselimuti kabut peri. Ia tidak tinggi, seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, tidak bisa melihat penampilannya. Ketika ia datang ke tempat keturunan peri dibesarkan, ketika ia melihat bahwa pohon-pohon kuno hancur dan tidak ada satupun dari mereka yang hidup, ia langsung meraung. Siapa itu? Siapa itu? Sosok itu meraung dan suaranya marah. Sebelum dia datang ke sini, ia pergi ke gunung lain dengan keturunan peri, di mana ratusan dari mereka terbunuh. Tidak, bukan mereka berdua yang membunuh makanan darahku. Sosok hitam itu gemetar karena marah, dan benar-benar marah. Lalu ia segera pergi. Setelah beberapa saat, ia tiba di gunung tempat Ye Chen mendaki sebelumnya. Ia melihat bahwa keturunan para peri di sini juga terbunuh total. Sosok hitam itu sama sekali tidak dapat menahan amarahnya. Biarkan aku mencari tahu siapa dia, dan aku akan mencabik-cabiknya. Sosok hitam itu meraung, mengeluarkan cahaya mengerikan dari kepalanya, menyerang pegunungan, seluruh pegunungan berguncang hebat.